Siu! Dar! Balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Nah, udah lama banget kita nggak upload video di YouTube ya. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini kita ada setup baru. Jadi ke waktu-waktu ke belakang kita sibuk dengan hal-hal seperti itu. Nah, di konten kali ini ya, pembahasannya akan sedikit berbeda nih ya. Karena ini adalah pembahasan yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Yaitu kita bakal ngebahas tentang audio analyzer menggunakan mikrofon RTA. Dan di sini kalian setupnya ya bisa lihat sendiri karena sudah kita pasang ya, ada mikrofon RTA-nya, ada speaker studio monitornya, ada sound card dan juga ada software-nya gitu ya. Dan di sini kita bakal sedikit memberikan tutorial dan kita bakal dibantu lagi sama Bang Engineer. Tapi sebelum masuk ke situ ya, kita bakal ngebahas dulu tentang audio analyzer ini. Apa itu audio analyzer dan fungsinya itu untuk apa aja gitu, dipakainya di mana aja. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu ya. Jadi untuk audio analyzer ini adalah kalau misalkan kita lihat dari bahasanya kan analyzer, yaitu menganalisa. Menganalisa apa sih? Kalau di audio tentunya menganalisa, melihat ya, membaca frekuensi yang dikeluarkan dari suatu sistem atau suatu speaker dan nantinya bakal diolah dan akan ditampilkan sebagai data frekuensi, di mana itu bisa menjadi patokan apakah memang speaker atau sound system yang dipasang itu sudah sesuai dengan keinginan dari sound engineer-nya. Dan juga di sini alatnya yang kita butuhkan ya, tentunya ada mikrofonnya, mikrofon RTA. RTA itu adalah real time analyzer. Kemudian ada speakernya, nanti kita bakal contohnya pakai speaker Genelec ini. Ada juga sound card dan juga kita pakai software ya. Softwarenya beda-beda sih ya. Jadi bisa pakai apa aja gitu. Dan kenapa sih kita harus melakukan audio analyzer? Nah, jadi di sini tentunya kalau misalkan kita ngambil salah satu contoh aja, kalau kita install speaker di salah satu ruangan, tentunya kita pengen speaker itu bisa mengeluarkan performa maksimalnya yang diharapkan oleh sound engineer maupun kliennya. Nah, fungsinya RTA itu di sini. Jadi kita bisa aja mendengarkan pakai kuping kita sendiri ya. Tapi itu kan sifatnya adalah subjektif dan juga tidak ada data empiriknya. Makanya di sini ada RTA di mana dia bisa membaca frekuensinya itu ya, data frekuensinya, dan bisa ditampilin di softwarenya itu sebagai data di mana itu bisa menjadi acuan. Oh, misalkan ada frekuensi yang tidak diharapkan, apakah itu dari speakernya atau dari ruangannya? Karena nggak semua kesalahan frekuensi itu ada dari speakernya, saja dari akustiknya yang kurang baik, tetapi juga nggak menutup kemungkinan dari speakernya pun memang ya kurang bisa mensupport ya dari ruangan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi nggak lama-lama aja kita bakal ngobrol dengan Bang Engineer ya, seperti apa tuh. Kita bakal ngebahas dan juga memberikan sedikit tutorial bagaimana sih cara melakukan audio analyzer menggunakan mikrofon RTA. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke Bang Engineer, kita ketemu lagi di kesempatan kali ini. Ya. Kita ini bakal ngebahas, tadi kan kita udah bridging ya di opening. Kita bakal ngebahas tentang analyzer menggunakan mikrofon RTA. Oke. Nah, di sini gue pengen tahu dulu nih, alat-alat apa aja sih yang dibutuhin dan kebutuhan softwarenya itu apa tuh? Oke. Yang paling utama pasti laptop ya, Ya. atau PC. Gitu. Terus yang kedua sound card.
yang ketiga mikrofon, yang keempat software gitu. Softwarenya apa aja? Softwarenya itu gue pakai di sini Smart Life. Jadi mau Smart Life yang 9 atau 8 atau 7 bebas. Terus ada juga yang pakai REW. Nah, untuk Smart Life ini dia berbayar. Tapi kalau untuk yang REW dia gratis. Nah, terus laptopnya harus seperti apa sih? Laptopnya yang standar juga bisa, nggak apa-apa. Mau laptop yang masih i3 atau mungkin ya i5, terus RAM 4 GB segala macam itu masih nggak apa-apa, masih oke lah, masih kuat untuk ngangkat Smart Life. Jadi nggak harus yang compatible, yang penting jangan yang dual core. Oke, udah ketinggalan zaman itu ya. Nah, terus untuk sound cardnya tersendiri di sini minimum dia harus apa bisa dibilang sekarang 4K kali ya, bisa sampai 192 kHz 32 bit. Standarnya yang dipakai untuk RTA atau kita ngomongin analyzer itu biasanya dia 48. Karena kan pendengaran kuping manusia itu cuma sampai 16 kHz. Jadi 48 dibagi 2 itu bisa sekitar 24 kHz. Nah, jadi kemungkinan standarnya biasa dipakai itu 48 kHz kayak gitu. Oke. Sekarang tanpa membuang waktu lagi ya, kita bakal lihat gimana sih tahap awal ya ketika kita mau menganaliser sebuah speaker. Dan di sini kita udah siapkan speakernya. Di sini ada satu unit Genelec yang kita bakal lihat gimana sih cara menanalisernya seperti apa, dan hasilnya nanti apa aja sih yang perlu dibaca atau dilihat gitu ya. Oke aja langsung kita masuk ke tutorialnya. Oke. Jadi pertama sebelum dicolok-colokan itu kita wajib sebutannya itu kita mencari referensinya terlebih dahulu. Contoh di sini gue coba kecilin. Nah, ini mikrofon yang tersambung dengan sound card atau mixer. Gue copot dulu. Terus ini gue copot dulu. Jadi minimum kita harus punya kabel yang seperti ini. Buatnya apa sih kena kabel ini? Kabel ini buat reference. Jadi reference itu apa? Timing. Orang sebutnya itu timing. Jadi kita mau melangkahkan kaki itu kita butuh reference. Berapa sih langkah kaki kita? Orang butuh tahu kan. Terus kita misalkan pengen datang ke tempat suatu acara, kita datang misalkan waktunya itu harus 2:30. Nah, jalan jam berapa sih kita dari rumah harus sampai 2:30? Itu namanya reference. Ya kan, dari referensi kita harus begini. Jadi sama dalam proses analyzer itu kita butuh namanya reference. Referensinya sebagai untuk kita punya timing waktu ketika si mikrofon menyampaikan ketika mikrofon itu mendengarkan suara dari si speaker, kita butuh namanya reference. Jadi contoh seperti itu. Nah, di sini kabelnya itu ada XLR female sama male itu sepasang. Nah, sebelum gue pasang, gue wajib mencolokkan seperti ini. Gunanya buat apa? Jadi gunanya itu untuk melihat fasenya kebalik atau enggak dari kabel gue. Gue akan coba mencet G. Mencet G itu dia menyalakan pink noise. Oke, jadi bisa dilihat di gambar dia akan semakin turun. Jadi kalau misalkan dia ngepick dia nggak akan terbaca. Tapi ketika dia turun, nah dia akan stabil seperti ini. Nah, terus tahap keduanya yang paling penting itu kita harus atur sound cardnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali di bacaan M1 atau kita masuk ke spektrum mode. Di sini tinggal klik 2 kali, nanti kita buat sendiri. Misalkan contoh gue pengen buat namanya itu sound cardnya misalnya pakai SSL 2 ya. SSL 2 nanti tinggal input settingnya diganti, mau jadi SSL atau jadi apa, terus channel analognya itu mau analog 1, analog 2 itu bebas. Outputnya sama di sini. Terus ada transfer function juga sama. Transfer function itu jadi di Smart Life itu ada 3 ya. Ada spektrum, transfer, ada improve. Gunanya apa? Spektrum itu cuma standar kayak yaudah RTA doang tanpa ada magnitude, tanpa ada fase. Tapi transfer itu dia fungsinya itu ada fase, ada magnitude.
Terus ada improve. Improve itu lebih detail. Jadi misalkan contoh kita mau cari delay sesuatu speaker, tapi kita dapat delay dari si transfernya itu nggak jelas nih, kadang delaynya naik turun. Ini patokan delay resminya itu berapa sih? Kita coba masuk ke dalam mode improve. Jadi mode improve itu dia akan ngebaca grafiknya dia, grafik dari audionya dia. Oh, yang paling terima di awal itu berapa sih delaynya? Jadi ketahuan. Itu mode improve, itu mode live track sebutannya kayak gitu. Nah, di sini udah di setting segala macam, transfer function. Habis itu kita langsung pindah ke transfer. Nah, di sini gue menggunakan transfer karena gue pengen butuh namanya fase ataupun magnitude. Nah, setelah kabelnya sudah dipasang, kita coba lepas. Kita coba sambungkan. Yang ini itu untuk ke si mikrofon, gitu. Yang ini dia untuk ke mixer. Kenapa sih harus pakai mixer? Karena butuh sinyal untuk dikirim ke speaker, kayak gitu. Nah, setelah kabel semuanya sudah dipasang, kita akan coba di sini. Gue mencet G, kita akan dengar suara pink noise. Nah, pink noise-nya sudah aktif. Kita buka pelan-pelan. Oke, setelah kita buka, kita dapat sinyal frekuensi dari si speaker. Kita akan lihat di sini ada namanya fase. Nah, fase ini dia itu berfungsi untuk contoh. Sinyal frekuensi itu kan dia naik turun ke atas. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Fase itu sebagai cermin. Kalau orang kita ngomong itu sebagai cermin. Jadi ketika ada sinyal yang naiknya begini, fasenya pasti kebalikannya begini. Oh, dia mirror itu ya? fase, dia seperti cermin. Nah, terus melihat speaker yang bagus atau enggak itu juga dari fase. Contoh, di sini speakernya nggak ada putus-putus, nggak ada yang nggak jelas di sini. Di sini semua jelas speakernya. Jadi kalau misalkan suatu saat teman-teman punya ngelihat speaker yang fasenya dia putus-putus, itu pasti ada beberapa mungkin drivernya sudah lemah atau bisa dibilang impedansnya sudah mulai turun. Nah, kita bisa dilihat dari fase. Atau bisa juga dengan speakernya fasenya kebalik, atau juga accelerer fasenya kebalik gitu. Jadi semua itu fase itu sangat penting. Terus di sini ada magnitude. Magnitude itu sama dengan kita melihat frekuensi. Nah, di sini melihat frekuensinya itu kita bisa melihat dari contoh magnitude ini dari Genelec. Kita bisa lihat seberapa flat dari si Genelec itu. Nah, misalkan kita lihat di sini, frekuensinya sepertinya sekian. Bisa nggak sih dibuat flat? Bisa. Kenapa enggak? Misalkan teman-teman pengen buat flat dari si speaker, kita membutuhkan ada namanya DSP. Contoh, kita punya speaker portable 12 in 18 inch, kita butuh manajemen. Speaker portable itu dia misalkan 500-nya turun atau 1 kilonya turun. Kita butuh pengen 1 kilonya itu naik, 500-nya juga naik. Dibuat flat gitu, bisa. Jadi tinggal diatur di manajemen. Lama-lama dia akan ngerubah frekuensinya tersendiri. Tapi flat itu belum tentu enak. Kayak gitu. Kita udah buat flat speaker ini, tapi kita bawa ke ruangan lain, kita tembak lagi, dia akan berubah flatnya. Karena dia menyesuaikan dengan ruangan. Jadi RTA itu salah satu fungsi kita mendapatkan suara ambience dari ruangan. Makanya kenapa banyak orang kita harus dianalisa terlebih dahulu speakernya, karena kita harus menyesuaikan dengan ruangan. Ruangan dapatnya sekian, speaker mahal apapun ketika dapat ruangan busuk atau jelek atau yang mantul-mantul, frekuensinya akan fasenya dia akan nggak jelas tuh. Dapatnya fasenya nggak jelas, terus frekuensinya akan aneh-aneh. Walaupun di pabriknya itu dibuat jarak tembak 1 meter itu udah bagus, tapi kalau kita bawa ke ruangan lain kan belum tentu dia hasilnya juga bagus. Makanya kita butuh namanya RTA untuk menganalisa dari si ruangan itu tersendiri. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat
dari dB-nya segala macam kita bisa atur, frekuensinya seperti ini. Jadi fasenya oke, kalau misalkan ada yang putus-putus, ada yang problem pasti. Udah, paling seperti itu sih. Oke, itu berarti kita untuk menganalisis itu sebenarnya kita ini harus di tempat, di lokasi yang dimana speaker itu bakal kita install. Ya, betul. Ya. Jadi nggak bisa tuh coba dong di analyzer dulu di kantor gitu kan, nggak bisa. Jadi harus speakernya taruh dulu di tempat dimana itu bakal diinstal. Nah baru kita di analyzer ya, sebagai kita lihatlah bagaimana sih frekuensinya, apakah ruangannya bagus atau enggak, cocok atau enggak untuk speaker ini. Karena walaupun speakernya oke, ruangannya misalkan tidak mendukung, pasti juga suaranya bakal mempengaruhi gitu. Terus analyzer juga biasa digunakan untuk orang-orang yang biasa pakai buat servis. Iya, betul. Paling kayak gitu sih. Oh, ada problem speaker, ya udah tembak aja. Nah, high-nya putus, high-nya turun atau segala macam, itu bisa ketahuan. Oke. Seperti itu sih. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya prosesnya juga nggak terlalu lama untuk menganalisis. Cuma di sini juga kita ada banyak beberapa pertanyaan. Contohnya seperti kita kan tahulah ya, untuk mikrofon analyzer itu juga ada yang murah, ada yang mahal gitu. Ada brandnya juga, ada yang brand yang masih kecil, ada brand yang sudah legend gitu. Perbedaannya apa sih? Yang paling mendasar aja, misalkan kita punya mikrofon analyzer dengan harga yang murah dan juga kita punya mic analyzer dengan harga yang mahal. Oke. Perbedaannya cukup simpel ya. Mikrofon yang mahal itu pasti dia mempunyai dynamic range yang luas, satu. Terus dia mempunyai THDN yang luas, THDN yang sempit. Terus dia punya namanya signal noise to ratio, itu dia kecil. Terus yang paling penting dia punya calibration file. Jadi contoh misalkan gue punya mikrofon RTA itu Artwork yang gue pakai sekarang M30, ataupun misalkan ada Behringer ECM 8000, ataupun ada juga Beyer MM1 MM1 ya, MM1. Terus ada juga misalkan DBX RTA segala macam. Dari masing-masing itu pasti dia punya ciri khas khusus. Tapi gue rekomendasikan kenapa harus yang paling bagus, dikarenakan dia punya calibration file. Calibration file-nya itu buat apa sih? Calibration file-nya itu dia untuk mengkalibrasi mikrofonnya itu, penangkapnya itu dia flat gitu loh, nggak pasnya dibalik atau segala macam, nggak, dia nangkapnya itu ya udah, dia punya calibration file sendiri, dia ini loh yang asli dari tangkapan suara speaker itu seperti ini. Tapi kalau mikrofon yang nggak ada calibration file-nya seperti MM1 ataupun Behringer ataupun DBX, biasanya DBX yang seri-seri bawah itu ya udah, dia hasilnya akan seperti itu aja. Jadi nggak pure bener-bener flat. Itu dari cuma tangkapan kayak mikrofon standar Shure aja lah, cuma bedanya dia kan punya apa ya sebutannya itu, mungkin kapsul dalam mikrofon itu berbeda-beda kayak gitu. Terus yang tadi gue bilang dynamic range itu paling bagus itu di sekitar mungkin 118 dB kali atau 120-an dB ya dynamic range-nya, atau THDN-nya misalkan harus yang di bawah 0,00005 contoh. Kenapa harus yang seperti itu? Dikarenakan noise itu paling penting tuh. Kan ada mikrofon yang baru dicolok atau instrumen yang baru dicolok, logo udah noise gitu kan. Nah itu noise itu paling penting. Jadi noise itu mempengaruhi nanti suara tanggapan dari speaker ke si mikrofon. Sama SNR juga gitu, signal to ratio noise itu juga sama seperti itu. Jadi minimum harus di bawah 0,0,0 sekian. Oke, jadi itu dia ya perbedaannya. Ya memang kita tahulah ada harga pun ada rupa ya, dan juga fungsi dan spesifikasi pun pasti berbeda. Dan sekarang misalkan karena salah satu komponen yang ada ketika kita menganalisis adalah menggunakan sound card, menggunakan sound card. Apakah sound card juga mempengaruhi? Contoh kita pakai mikrofon RTA dari Artwork M30 nih ya. Terus kita pakai sound card yang harganya mungkin ratusan ribu gitu. Apakah itu mempengaruhi atau enggak gitu? Oke. Biasanya sound card itu juga pasti dia mempengaruhi. Yang tadi gue bilang THDN itu penting, dynamic range itu juga penting.
Jadi dynamic range itu dari suara rendah ke suara yang besar. Jadi kan nggak mungkin kalau dynamic range semakin sempit, suara tingginya itu akan semakin kurang kan. Suara yang lebar itu akan semakin kurang. Jadi terus juga sound cardnya itu minimum ya lo harus ada bisa 4K segala macam. Terus juga preamp-nya juga paling penting. Kalau sound card orang nyari preamp-nya kan di awal kan. Makanya standar dari biasanya orang pakai buat si RTA itu biasanya RMA. Habis dari RMA mungkin SSL juga bisa. Yang penting ya udah kita lihat spesifikasi aja, kita bandingkan dengan misalkan ada sound card yang paling mahal nih pakainya ini, apa sih bedanya dengan sound card yang paling murah? Pasti biasanya dengan dynamic range ataupun dengan preamp ataupun juga dengan noise floor-nya itu seperti apa sih, bedanya seperti itu sih. Oke, jadi itu dia ya. Jadi kalau kalian punya mic RTA yang bagus ya diusahakan untuk sound card-nya pun ya mendukung lah ya. Jadi nggak sayang-sayang itu punya mikrofon RTA yang mahal yang bagus. Cuma kalau sound card-nya yang mungkin tidak memenuhi dia bisa punya spesifikasi kan juga sayang juga. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi untuk kita menganalisa sebenarnya sangat bukan simpel ya, agak sedikit rumit. Cuma proses dalam menganalisarnya pun hanya sebentar. Gitu. Ya betul. Yang penting ya udah cari frekuensi, cari delay segala macam udah sih paling penting sih. Dan tadi juga untuk calibration file juga berbeda-beda. Kadang-kadang kalau misalkan yang artwork ini kan udah ada ya, tergantung dari kita bisa minta. Iya, kita bisa minta masukin email terus masukin SN dari si barang itu, nanti artwork akan kirim ini calibration file ini. Seperti itu. Dan kalau beberapa dari mic RTA lain gitu kan, kita dapatnya biasanya dari forum atau dari apa kan, itu kan dari website yang bukan dari si mereknya itu sendiri gitu ya. Bukan bukan official ya? Iya betul, biasanya bukan official sih. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial ya singkat ya, bagaimana kita menganalisis sebuah speaker yang di sini contohnya kita pakai speaker Genelec ya, dan kita bisa lihat hasilnya seperti itu ya. Dan di sini ya kita punya paket-paket RTA juga nih ya, paket-paket RTA apa aja tuh yang bisa kalian lihat-lihat dulu nih ya. Jadi dari mulai paket yang murah sampai yang mahal. Itu udah plus software berarti ya? Itu nggak plus softwarenya. Nggak include berarti. Jadi cuma hardwarenya aja. Hardwarenya aja. Jadi mulai dari yang 2 jutaan sampai yang mahal kita ada. Jadi kalian bisa disesuaikan aja dengan budget yang kalian miliki dan memang kebutuhan di lapangan yang harus kalian penuhi. Iya betul. Itu. Jadi makasih banget nih Bang Engineer, udah mau sharing-sharing ilmu lagi tentang analyze speaker menggunakan mikrofon RTA. Thank you. Ya, sama-sama. Nah, jadi itu dia untuk konten kali ini untuk mikrofon RTA Analyzer Audio ya. Tutorialnya tadi udah kita kasih tahu ya bareng Bang Engineer. Dan di sini nih kita punya paket-paket untuk analyzer audio. Ya. Di sini ada berbagai paket dari mulai yang termurah sampai yang termahal. Ya. Walaupun nih ya yang termurah, karena ini paket-paketnya ini sudah direkomendasikan oleh sound engineer kita. Jadi walaupun yang termurah ini sudah disesuaikan nih ya dari mikrofonnya dengan sound cardnya, ini sudah bisa dibilang klop atau pas lah, nggak ada yang overkill gitu. Dan ini kalian bisa lihat-lihat nih paketnya ini nih gua tunjukin dari yang termurah nih. Nah, paket-paket itu bisa kalian dapetin ya, karena kita sudah pasang tuh di Tokopedia kita, di Toko Sound Pro Audio. Kalian bisa searching aja
paket audio analyzer. Di situ bakalan muncul semua paket-paketnya apa aja dari budget yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan itu nanti kalian bisa sesuaikan aja lah, sesuai budget dan sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan di lapangan. Jadi sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe ya jika kalian belum subscribe, dan juga like video ini. Komen-komen kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau sanggahan dari penjelasan yang tadi kita sudah sampaikan. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.